atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ini adalah surat Yunus. Di sini kalau kita baca di kitab kita itu ada tulisannya di situ sebagai itu pengujian dan pencobaan. Ini dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Elohim kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi di sini Yakobus mengatakan bahwa bagi orang yang diuji, yang mengalami pengujian atau disebut sebenarnya itu pencobaan atau ujian. Nah, jadi di sini Yakobus mengatakan apabila kita orang percaya mengalami pengujian ataupun pencobaan di dalam kehidupan kita, Yakobus di sini menekankan supaya apa kita berbahagia. Saya rasa kalau yang aneh ya, seolah-olah kalau kita mempunyai tantangan misalnya atau ujian di dalam kehidupan kita, kita harus berbahagia. Pernah nggak kita berbahagia ketika kita sedang diuji? Nggak ada. Pasti perasaannya di hati kita itu apa? Dongkol, ya kan? Kacau, marah, ya kan? Emosi, muring-muringan. Tapi di sini Yakobus mengatakan berbahagia. Coba dibaca tuh Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini dikatakan di sini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nih, suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan atau ujian. Di sini disuruh dikatakan anggaplah suatu kebahagiaan. Nah, ini. Padahal kita kalau menghadapi kalau ujian nggak senang kita. Contohnya aja lah, waktu kita sekolah, kalau tiba-tiba disuruh gurunya ujian, hari ini kita ujian, pasti murid protes. Bapak kasih ujian dadakan, nah, gitu kan? Nggak memberitahu dulu, kita nggak ada persiapan. Nah, ini. Nah, kita juga begitu. Di dalam hidup ini kita pasti akan mengalami yang disebut dengan apa? Ujian, rintangan. Nah, di mana ujian atau rintangan pencobaan yang kita alami itu disebabkan oleh apa? Itu bisa datang dari mana? Bisa datang dari orang-orang di sekitar kita. Nggak mungkin orang jauh kesel sama kita. Nggak mungkin lah. Yang sering membuat kita kesel itu siapa? Pastilah orang yang terdekat dengan kita. Pasti itu. Bisa istri, bisa suami, bisa anak, iya kan? Bisa saudara, bisa teman kerja, bisa saudara seiman. Ya itu pasti orang yang terdekat dengan kita, yang sering kita berinteraksi. Itulah yang membuat kita jengkel.
Tapi sesungguhnya mereka ini juga lah yang membuat kita bahagia. Ya kan? Coba kalau kita sakit mendadak, nggak mungkin kita telepon mak kita yang sono nih, yang punya orang tua. Aduh itu aku sakit ini. Pasti apa? Orang yang terdekat kita. Mungkin tetangga. Ya kan? Nah, ini. Makanya di sini Yakobus mengatakan apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan atau ujian. Apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Elohim kepada apa? Barang siapa yang mengasihi dia. Jadi dari ayat 12 ini, ketika ujian atau cobaan dalam kehidupan kita, yang membuat kita mampu bertahan hanya satu. Yaitu apa? Kalau kita mengasihi Elohim. Hanya itu kuncinya. Hanya karena kita mengasihi Elohim, itulah yang membuat kita mampu menghadapi ujian, tantangan, rintangan. Ini. Jadi ketika kita mengalami rintangan ataupun ujian yang datang dari orang-orang kita sekitar, yang kita pandang hanya satu, Tuhan. Tuhan Yesus. Mata kita hanya tertuju kepada Dia. Ini. Tapi kalau kita nggak mengasihi Tuhan, nggak memandang Tuhan, kalau kita melihat orang, nah ini yang bahaya. Kenapa? Karena orang itu pastilah mengecewakan kita. Semanis apapun janjinya, semanis apapun perkataannya, suatu saat dia pasti akan mengecewakan kita. Pasti. Makanya Tuhan mengatakan, jangan berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Allah. Kenapa? Karena manusia itu gampang berubah hatinya. Kalau orang Batak bilang nih, sengguling. Jadi hari ini dia bisa bilang A, besok dia bisa berubah. Ada faktornya yang ini membuat dia berubah. Mungkin faktor gesekan, ya kan? Mungkin bisa aja di saat ini dia baik-baik, tapi di rumah ketika dia berenung berubah. Ini. Makanya ketika kita ada persoalan, ya pandanglah Tuhan. Lihat lagi. Coba dibaca lagi tuh Yakobus 5 ayat 11. Nih, bagaimana dibilang si Ayub ini? Bagaimana si Ayub tahan dia dalam ketika dia Yakobus pasal 5 ayat 11. Ya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, Ya. yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Coba ketika si Ayub mengalami ujian, pencobaan dari iblis, tapi dia tidak pernah ada mengeluarkan kata-kata hujat dari mulutnya. Enggak pernah. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa aku mengalami seperti ini? Apa dosaku? Apa salahku? Aku orang yang tekun, aku orang yang saleh. Dia nggak pernah ngomong seperti itu. Nggak pernah.
Coba kita lihat anak-anaknya binasa, harta bendanya diambil semua, nggak ada, ladangnya habis semua, bahkan istrinya sendiri pun berseberangan dengan dia. Apa engkau masih bertekun mengikuti Tuhan? Kata istri. Kau ini bicara seperti perempuan gila, katanya. Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja? Kata si Ayub. Kita belum pernah mengalami seperti si Ayub. Mudah-mudahan jangan. Ya kan? Saya terus terang aja, jangan. Tapi Alkitab sudah menulis yang harus kita contoh. Mereka ini adalah tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi teladan bagi kita saat ini. Nah, ini nggak gampang putus asa. Coba dibaca lagi 1 Petrus 3 ayat 14. Satu Petrus 3 ayat 14. Ya. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, Ya. kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Nah ini sini katakan apa? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Jadi kalau kita memang merasa karena kita berada di dalam kebenaran, kita mengalami sebuah tantangan, ujian, jangan takut. Jangan gentar. Sama seperti ketika Yosua diutus, hanya satu yang diminta Tuhan kepada Yosua, apa? Jangan takut dan gentar. Makanya ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada dia, kamu kawan atau lawan, katanya kan? Jadi ya kita harus bahagia. Makanya ini coba kita lihat ini persoalan kita ini. Saya jujur aja kepada saudara-saudara saya katakan, persoalan yang kita alami selama ini apa? Itu untuk menunjukkan jati diri kita. Siapa kita sebenarnya? Abraham, udah? Dia disebut bapak beriman. Kenapa? Itu dibuktikan. Bukan bapak tidak tahu. Tuhan tahu bahwa Abraham itu adalah orang beriman. Maka untuk memberitahu bagaimana Abraham itu adalah orang beriman, dia apa? Dia diuji. Abraham itu hanya satu keinginannya. Apa? Hanya ingin satu, punya anak untuk meneruskan apa? Keturunannya. Dan dia sudah apa? Sudah berumur. Bahkan istrinya pun sudah mati. Bukan mandul lagi. Udah mati haid. Menopause, udah nggak mungkin, ya kan? Tapi karena Tuhan mengatakan dia percaya. Ini. Ketika diberikan pun anaknya itu bagaimana? Korbankan dia. Ya kan? Abraham tidak protes. Gimana kau nih Tuhan? Kau janji udah kau berikan anak pada saya. Sekarang mana kamu mau kukorbankan lagi ya? Tapi apa? Abraham karena imannya dia tahu bahwa apa? Kalau sekalipun anakku ini mati, Tuhan itu sanggup apa? Menghidupkan kembali.
Dari situlah maka Abraham itu disebut bapak orang beriman. Jadi kita pun yang mengaku orang percaya ini akan terus diuji. Akan terus diuji. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan mengalami tantangan-tantangan itu. Terus diuji. Kita lanjut selanjutnya. Tapi ingat, apapun tantangan itu, apapun tantangan yang kita hadapi, itu kita akan mampu melewatinya kalau kita apa? Mengasihi Elohim. Hanya itu. Ayat 13. Di sini katakan, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Elohim. Sebab Elohim tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dari ayat ini jelas mengatakan bahwa ketika kita mengalami rintangan ataupun cobaan, jangan kita pernah mengatakan ini datang dari Tuhan. Enggak. Itu tidak datang dari Tuhan. Tapi Tuhan hanya apa? Mengizinkan. Pencobaan atau ujian itu tidak berasal dari Tuhan. Tapi dia hanya mengizinkan. Dan ingat, pencobaan yang kita alami itu hanyalah sebentar. Tidak melebihi kekuatan kita. Ada itu di 1 Korintus 10 ayat 13 kalau nggak salah. Itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan sifatnya itu sementara. Di ayat 14 dikatakan lagi apa? Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikir olehnya. Jadi ketika kita dicobai, kita diuji, itu datang dari mana? Dari diri kita sendiri. Oleh apa? Oleh keinginan kita. Keinginan ini datang dari mana? Ya kan? Keinginan timbul di hati kita itu bisa dua. Ya? Karena mata melihat sesuatu maka timbul keinginan. Karena mendengar. Ini. Dari dua ini. Ini. Kita melihat, lalu kita mendengar, lalu yang bermain apa? Ini pikiran kita sendiri. Nih. Kita mendengar perkataan orang lain yang menyinggung perasaan kita. Lalu apa? Berputar-putar di sini. Ya kan? Ini. Itulah hebatnya iblis. Iblis itu mempergunakan seluruh panca indera kita untuk melihat kelemahan kita. Karena iblis tahu kelemahan manusia itu. Kelemahan itulah yang dipermainkan oleh iblis. Karena iblis sifatnya apa? Menggoda. Menggoda. Iblis sekarang udah gak punya kuasa atas hidup kita, gak punya kuasa. Karena iblis sudah dikalahkan dengan apa? Kebangkitan Yesus Hamasi. Dia nggak punya kuasa. Tapi dia hanya apa? Menggoda manusia itu. Menggodanya bagaimana? Lewat kelemahan kita, lewat mata dan lewat pendengaran. Kita melihat sesuatu yang menarik, udah kan? Pikiran kita yang dipermainkan. Kau ambil tidak, kau ambil tidak. Kita digoda.
kita mendengar perkataan sesuatu yang menyakitkan atau apa, pikiran kita yang dipermainkan. Kau dihina, pasal kau diam. Iya kan? Harga dirimu diinjak-injak. Kau seorang penakjua, kau ini. Bergejolak terus di hati kita. Ujung-ujungnya apa? Kalau kita tidak dapat menguasai apa yang terjadi, dia akan menang. Maka pikiran kita ini akan menggerakkan apa? Seluruh anggota tubuh kita. Mulut, tangan, kaki. Untuk apa? Bertindak. Kalau ini tidak bisa kita kendalikan, bahaya. Itulah gunanya apa? Roh Kudus itu diberikan di hati kita untuk mengontrol keinginan daging tadi. Makanya keinginan daging sama keinginan roh itu bertolak belakang. Makanya Paulus di Roma 7 salah itu, bagaimana dia bergejolak di dalam hatinya. Di satu sisi aku ingin begini, di satu sisi aku ingin begini. Saya jujur pernah mengalami seperti itu. Ketika kita ingin mengikutkan keinginan daging kita, wah, apapun yang terjadi. Kalau orang Batak bilang, uriba katanya, kalau dia emosi. Ya kan? Tapi kita sebagai orang percaya, ada yang menahan, jangan. Maka ketika kita mengalami seperti itu, bacalah firman Tuhan. Coba dibaca dulu itu apa? Ini kita dicoba Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19. Ya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ya. Dikatakan di situ bagaimana? Ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari mana? Hati. Dikatakan ini, Yesus langsung mengatakan ini kan? Karena dari hati timbul segala apa? Pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Makanya tadi saya katakan apa? Pikiran kita yang dipermainkan, ya kan? Pikiran dan hati itu connect dia. Nah, bagaimana untuk mengendalikannya ini? Coba dibaca Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Nah, inilah untuk mengendalikan itu. Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Ini. Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Ya. Dari manakah datangnya sengketa pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ya. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ini
kalau kita tidak dapat mengendalikan ini yang terjadi. Di sini katakan apa? Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu apa? Membunuh. Kamu apa lagi? Iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu apa? Berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi kalau kita tidak dapat mengendalikan keinginan kita, apa yang terjadi? Pasti yang terjadi apa? Kekacauan, pertengkaran, iri hati. Itu yang sudah kita alami. Ketika keinginan kita nggak cocok dengan satu yang lain, kita dianggap apa? Dimusuhi. Ada iri hati di dalamnya. Sebagai manusia, pastilah keinginan seseorang itu pasti berbeda-beda. Sedangkan suami istri aja berbeda-beda keinginannya. Padahal dibilang udah satu tubuh. Ibunya maunya yang di sop, suaminya maunya masakannya digulai, ya kan? Berbeda. Apalagi kita yang dalam berjemaah, pasti. Oleh karena itu, kalaupun terjadi perbedaan di antara kita, janganlah itu sampai menjadi apa? Jurang pemisah antara yang satu dengan yang lain. Jangan. Ya kita lihat aja di Indonesia ini, berbeda-beda tapi satu tetap satu. Jadi ya saya hanya meminta ya, kalau mau kendalikan keinginan kita, kontrol. Kita lihat, ini apakah ini untuk kebaikan bersama? Ya. Kalau memang itu untuk kebaikan bersama, ya udah, keinginan kita yang sendiri itu ya udah buang aja. Akan kita pertahankan. Keinginan bersama inilah yang kita lihat. Tolong saling menghargai pendapat orang lain. Tolong saling memahami karakter yang lain supaya tidak gampang sakit hati. Jadi ya kita harus belajar lah di dalam perbedaan itu. Kendalikan keinginan kita. Jangan keinginan itu yang merusak. Jangan sampai merusaklah persaudaraan kita. Saya jujur aja, akhir-akhir ini saya agak kecewa lah dengan saudara-saudara yang lain ya. Ada yang sampai misalkan nggak beribadah, ya kan? Hanya persoalan-persoalan menurut saya sepele. Nggak mau bersabar, ya sabar. Tuhan itu butuh proses. Kita itu diproses di dalam persoalan itu, kita mengalami proses. Abraham ketika Tuhan menjanjikan bahwa kamu akan punya anak, katanya kan? Apakah saat itu ketika Tuhan mengatakan kamu akan punya anak, apakah hari itu Tuhan langsung memberi? Kan enggak. Proses. Ada proses. Berapa tahun Abraham menunggu? Ada prosesnya.
Bukan Tuhan tidak maha kuasa, dia maha kuasa. Tapi dia ingin melihat itu apa? Ketika kita diberikan sesuatu untuk menunjukkan kepada dunia, aku itu tidak salah pilih. Tuhan itu nggak salah pilih. Karena kita ini orang percaya adalah orang yang sudah dipilih. Itu kan? Jadi Tuhan ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia itu nggak salah pilih. Sehingga nanti orang akan begitu, Tuhan mah beda-beda. Ya kan? Katanya maha pengasih, maha adil, kata gitu, ya kan? Kok dia dipilih saya enggak? Ya kan? Kok dia dipilih saya enggak? Katanya adil Tuhan. Nah ini. Tapi Tuhan itu ingin menunjukkan kepada dunia, saya memilih Pak Manawa sebagai orang percaya, ditunjukkan. Kenapa? Karena Tuhan tahu hati kita. Dia tahu bahwa ini bakalan orang percaya. Dia tahu bahwa ini orang tidak percaya. Jadi Tuhan ingin menunjukkan kepada siapa? Kepada dunia bahwa dia itu tidak salah pilih. Makanya orang pilihan itu apa? Dia mengalami proses dalam kehidupan. Diproses dia. Itu makanya di dalam Roma, apakah kita boleh berkata kepada yang apakah kita boleh berkata kita yang dibentuk kepada si pembentuk? Nah itu kan. Itu kalau dibaca di Roma itu. Itu makanya kalau kita mengalami suatu pergumulan dalam hidup, persoalan dari ya ini Tuhan ingin tunjukkan siapa kita sebenarnya ini. Makanya ketika saya mempelajari firman Tuhan ini, saya kadang mau nangis. Iya. Apalagi kalau saya belajar lagi itu tentang apa? Tentang iman. Tentang iman itu. Banyak orang mengatakan selamat hanya karena benar, kita selamat hanya karena iman. Benar, kan selamat. Tapi iman itu membuat kita apa? Itu nggak pernah kita pelajari selama ini. Iman kita dibilang nih, selamat kepada Elohim hanya karena iman. Benar, hanya karena iman. Bukan ada karena perbuatan. Tapi iman itu membuat kita dengan Elohim jadi apa? Itu belum pernah diajarkan oleh Pak Asun. Belum pernah. Tapi setelah saya baca berulang-ulang, ternyata iman itu membuat kita dengan Tuhan jadi apa? Menyatu. Karena dia bilang apa? Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Menyatu. Ketika itu saya pelajari, wah, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Supaya oleh imanmu, katanya gitu kalau dikasih baca kan, Hamasia diam di dalam kamu. Kalau saya itu baca-baca, oh diam di dalam, berarti ada penyatuan gitu. Karena kita menyatu dengan Tuhan, Tuhan itu yang adalah juru selamat kita, maka apa? Kita yang dibawa. Oh, di situ baru kita paham, saya paham. Oh iya. Makanya ketika saya baca itu, saya berulang-ulang, waduh, benar. Makanya kalau kita mengatakan kita adalah orang beriman, ya kita harus tunjukkan penyatuan itu dengan Elohim. Kita tunjukkan. Makanya 2 minggu yang lalu saya mengajarkan apa? Yesua adalah apa? Teladan kita. Jadi kalau kita memang mengatakan kita adalah orang beriman, kita adalah yang menyatu di apa? Dengan Tuhan Yesus yang kita imani, ya berarti apa? Otomatis itu
perbuatan-perbuatan baik yang sudah disediakan oleh Elohim itu dia akan muncul. Kenapa? Karena di dalam kita ini nggak ada yang baik. Makanya ketika muncul perbuatan baik itu, jangan katakan perbuatan baik itu dari kita, enggak. Itu dari Tuhan. Kita ini hanyalah apa? Sarana. Makanya Tuhan mengatakan di, kalau nggak salah itu di Roma 11 ayat 36. Coba baca, segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Coba baca. Ini. Kalau nggak salah tuh Roma 11 ayat 36 kalau salah. Roma pasal 11 ayatnya yang ke-36. Nah, terakhir coba. Benar nggak? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, Oleh Dia dan kepada Dia. Nah, ini. Bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya. selamanya. Makanya ketika saya membaca tentang penyatuan dengan Yesus Almasih itu yang kita beriman tadi, di situ saya iya. Ini. Segala sesuatu dikatakan di situ bagaimana? Berasal dari Dia. Oleh Dia, berarti Dia yang mengerjakan, bersumber dari Dia yang mengerjakan apa? Terus kembali Kepada Dia. Makanya kita ini hanya sarana. Itu. Hanya sarana kita ini. Makanya kalau kita berbuat baik sesuatu, jangan ungkit kebaikan kita. Kenapa? Karena itu bukan dari kita. Tuhan yang ini, gitu loh. Nggak ada dari kita, nggak ada dari dalam diri kita ini nggak ada yang baik, nggak ada yang baik dari kita, nggak ada. Makanya kita diperbaiki karena rusak. Diberikanlah rohnya. Itulah yang menggerakkan kita. Itulah yang memperbaharui pikiran kita. Makanya kalau ada orang berbuat baik, jangan menganggap aku udah nolong dia kemarin, masa dia begini itu pamrih. Jadi dia merasa kebaikan yang dia berikan itu apa? Dari dirinya sendiri. Salah. Nggak ada, dari kita tuh nggak ada. Semua itu berasal dari Tuhan. Dia yang mengerjakan dan kembali kepada Dia. Kita hanyalah sebagai sarana. Oke, kita lanjut. Yakobus tadi dikatakan di sini. Dan apa? Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena itu ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi hati-hati dengan keinginan kita. Harus bisa kita kuasai. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi ketika kita sudah mengalami itu, ya jangan, di sini Tuhan itu mengingat kita, janganlah berlarut-larut. Jangan sampai jauh kita terseret dibawa oleh arus. Kalau kita sudah semakin menjauh dari Tuhan, udah lama kita akan dipisahkan. Tapi kalau kita memang mengalami sebuah pergumulan, hari ini saya nggak akan ibadah. Kenapa? Karena memang hatinya tidak tenang, mengalami, jadikan itu untuk introspeksi. Saya juga pernah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, saya jujur aja. Ketika persoalan yang sama, saya pernah. Hampir kalau nggak salah 3 bulan ini. Hampir, tapi karena waktu itu ini mempunyai kesepakatan bahwa tanggal sekian, bulan sekian, kami harus merumuskan dan akan ada satu hasil. Jadi menunggu hasil itu, saya waktu itu beribadah di rumah, sekeluarga.
Ini. Jadi ada saudara itu mengawal saya, Pak, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dia kirim Ibrani 10 ayat 25. Saya bilang, terima kasih Pak. Saya bilang, saya tidak menjauhkan diri dari persekutuan. Kami ibadah kok di rumah, saya bilang. Akhirnya seminggu kemudian saya bilang, oke, kita lanjut. Di sini dikatakan apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah sesat. Jadi ketika kita ada waktu untuk merenung itu, ya pergunakanlah itu untuk merenung, memperbaiki diri. Jangan sampai kita tersesat. Jangan sampai kita tersesat. Lalu di ayat 17 dikatakan, nah, pikiran-pikiran ini tadi yang bodoh ini itu harus dilawan dengan firman Tuhan. Coba dibaca itu Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Iya, ini. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi di sini dikatakan apa? Terimalah firman Tuhan yang sudah tertanam. Terima dengan apa? Lemah lembut. Makanya saya mengatakan ya kita harus rajin-rajin baca firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu semakin tertanam di hati kita. Jujur aja, kami ini pengajar nggak pernah itu firman Tuhan ini dihafal. Nggak pernah dihafal itu. Bagaimana mau menghafal sebanyak ini? Tapi karena sering membaca, mengulang-ulang, dibaca berulang-ulang, baca diulang-ulang, direnungkan, diingat-ingat, dia tertanam. Oh, ayat ini ketika orang bertanya, oh ada di sini. Jadi ingat. Itu karena kebiasaan. Itu karena kebiasaan membaca firman Tuhan, maka dia tertanam di dalam hati kita. Maka ketika kita mengalami suatu pencobaan atau ujian dalam firman Tuhan, itulah yang kita ingat tadi. Ketika kita misalnya dimarahin, ingin membalas, firman Tuhan mengatakan apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, reda. Ada yang ngerem. Ketika kita ingin mencaci maki, begitu kan? Jangan mencaci maki, jangan mengutuk. Ketika kita punya merasa musuh, Tuhan mengatakan apa? Berkatilah musuhmu, berdoalah musuhmu. Firman Tuhan itu yang mengontrol kita jadinya. Oke, yang terakhir 17 dan 18. Di sini katakan apa? Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan. Jadi kalau kita membuat suatu kebaikan, ada anugerah, ada ini, itu bukan dari kita, dari Elohim. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena apa? Pertukaran. Nggak ada pertukaran, pamrih, nggak ada pada Elohim, nggak ada. Makanya memberi itu harus tulus ikhlas. Terakhir, atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman Elohim supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara apa? Semua ciptaannya. Jadi kita menjadi anak sulung dari antara semua kita pada tingkat tertentu. Itulah yang tadi saya katakan, kita ini adalah orang pilihan yang sudah dipilih. Jadi ketika kita dipilih, Tuhan ingin tunjukkan kepada dunia, kepada ciptaannya apa? Bahwa dia tidak salah pilih.
kita ini adalah anak-anak yang sudah dipilih sebelum dunia iya. Kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan di dalam Yesus HaMasiah. Makanya dikatakan ini supaya dalam tingkat tertentu kita menjadi anak sulung dari semua ciptaannya itu. Jadi benar-benar kita dipilih gitu loh. Benar-benar Tuhan tuh anak sulung itu kan yang pertama. Tepat pemilihan itu. Jadi saudara-saudaraku, ya tolonglah kita yang sedikit ini ya saling mengontrol menguasailah keinginan kita. Jangan kita jadikan keinginan kita itu untuk apa? Menjadi jurang pemisah. Tolong kita saling menghargai. Marilah kita pandanglah Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini yang dapat saya berikan kepada Petrus. Mari kita berdoa. Saya undang kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa Elohim yang penuh kasih, di dalam nama anak-Mu Yesus HaMasiah dan di dalam persekutuan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu. Ya Bapa, kami telah belajar firman-Mu, biarlah firman-Mu itu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Bapa semua anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus HaMasiah dan oleh Roh-Mu, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu, Bapa Elohim yang Esa di dalam surga. Amin.